Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat ya? Sebelum kita memulai pelajaran, walaupun ini sudah jam ke-8, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya cek dulu kehadiran ya. Ya. Hari ini yang tidak masuk siapa aja ketua kelas? Keterangan? Izin. Kemudian? Herianti keterangan izin. Kemudian? Izin. Jadi ada 3 siswa ya, dan semua keterangannya adalah izin. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu kita membahas tentang deret aritmatika. Masih ingat materi pada minggu lalu itu tentang Barisan aritmatika. ya, barisan aritmatika. Masih ada yang ingat apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda yang tetap. Ya, bagus ya, bagus. Sudah masih ingat berarti. Kemudian ada yang bisa mengetahui dari bahan ajar yang saya bagikan tadi sebelum kita mulai pembelajaran? Ada yang bisa menjelaskan apa itu deret aritmatika dari bahan ajar yang saya bagikan tadi? Deret aritmatika adalah jumlah beruntun suku-suku atau barisan aritmatika. Ya, jadi bentuknya barisan kalau barisan aritmatika suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N, maka deret aritmatika bentuknya Suku pertama ditambah ya, karena apa tadi pengertiannya? jumlah beruntun suku-suku suatu barisan aritmatika. Jumlah beruntun berarti suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah suku dan sampai suku terakhir. Nah, jadi itu ya barisan aritmatika, bentuknya seperti ini. Sedangkan sesuai dengan pengertian deret aritmatika yang telah disampaikan oleh temanmu tadi adalah penjumlahan dari barisan aritmatika. Maka bentuknya seperti ini. Sebelum masuk ke deret aritmatika, tentunya agar kalian tetap bersemangat dalam mempelajari deret aritmatika ini ya, sesuai dengan jurusan kalian akuntansi, bahwa matematika itu walaupun bukan pelajaran produktif tetap penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti materi kita bahas pada hari ini yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika. Tetap ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari seperti jurusan kalian akuntansi keuangan lembaga. Nah, manfaat deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, kalau nanti kalian suatu saat setelah lulus nanti menjadi seorang pengusaha, maka kalian bisa memprediksi keuntungan dan kerugian usaha kalian dengan melihat perkembangan usaha kalian dari waktu ke waktu secara konstan atau tetap. Begitu pula ketika kalian menabung di suatu bank, kalian bisa mengetahui jumlah tabungan kalian misalkan selama satu tahun dengan menggunakan deret aritmatika. Ya, seperti itu. Dari bahan ajar yang saya bagikan, gimana? Ada yang bisa mengetahui rumus deret aritmatika? Rumus deret aritmatika? Jumlah n suku pertama sama dengan Sn sama dengan banyaknya suku dibagi 2. berarti setengah dikali N Buka kurung 2A ditambah 2A ditambah N kurang 1 N kurang 1 dikali beda atau selisih. Seperti itu ya. Nah, di bahan ajar yang saya bagikan sudah sangat jelas di situ ya. Kalian bisa, tapi agar lebih jelas lagi supaya kalian bisa memahami dengan jelas apa yang di bahan ajar, saya coba tampilkan lagi di slide PowerPoint penjelasan secara rincinya. Ya. Deret aritmatika jelas semua? Jelas ya. Ini ada masalah. Suatu ilustrasi, apabila dalam suatu acara arisan dihadiri oleh 15 orang dan mereka saling berjabat tangan satu dengan lainnya, maka berapa jumlah jabat tangan yang terjadi dalam arisan tersebut? Nah, coba perhatikan.
Kalau satu orang, berapa jabat tangan yang terjadi? Ada atau tidak ada? Satu orang. Tidak ada. Kalau dua orang? Berapa? Satu jabat tangan. Kalau dua orang, maka satu jabat tangan yang terjadi. Kalau tiga orang, coba perhatikan. Ini, praktekkan dulu. Ini satu. Kemudian ke situ lagi dua. Nah, yang mana yang belum jabat tangan? Nah, ke situ berarti? Ya, apabila ada tiga orang, jabat tangan yang terjadi tiga. Nah, ini apakah termasuk dalam barisan aritmatika yang nantinya masuk kepada deret aritmatika? Ya, masuk ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini boleh menggunakan materi deret aritmatika. Bila dalam suatu acara arisan dihadiri oleh 15 orang dan mereka saling berjabat tangan dengan satu sama lainnya, maka berapa jumlah jabat tangan yang terjadi dalam arisan tersebut? Ada yang bisa memprediksi? Kalau 15, bagaimana? Dengan menggunakan rumus ini. Orang pertama yang akan bersalaman adalah 14 orang. Kemudian orang kedua akan bersalaman dengan 13 orang lainnya. Begitu seterusnya hingga membentuk deret aritmatika 1, 2, 3, 4 sampai 14. Maka dari situ bisa diketahui suku pertamanya U1 atau A sama dengan 1. Beda atau selisihnya? 1 juga. Banyak N-nya adalah 14. Berarti salah dugaan kalian tadi, di sini 14. Kemudian di sini 14 dikali 1. Ini diganti 14. Beda diganti 1. Nah, dari rumus tersebut sehingga dihasilkan berapa jabat tangan? Berapa kali jabat tangan kalau terdapat 15 orang dalam arisan tersebut? Ya, 105 jabat tangan. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan yang telah kita atur pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi yang heterogen. Jumlahnya tadi 30 30 berarti ada 6 kelompok. Setiap kelompok berjumlah 5 orang. Silakan. Ini LKPD-nya ya, lembar kegiatan peserta didik. Iya. Karena kalian sudah setiap orang memiliki lembar kegiatan peserta didik, bukan berarti mengerjakan sendiri-sendiri, tidak. Tetap berdiskusi di dalam kelompok. Ini mengapa sebabnya saya bagikan satu-satu supaya kalian efektif mengerjakannya ya. Ya, bukan mengerjakan sendiri-sendiri, tapi tetap bekerja sama, berdiskusi. Perhatikan di lembar kegiatan peserta didik, waktu diskusi 35 ya 35 menit. Jadi waktu diskusi 35 menit, nanti ada kesempatan tiap kelompok menentukan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di dalam LKPD ini terdapat 4 masalah. Silakan dikerjakan semua ya. Ini pukul berapa sekarang? Jadi jam 14 lewat 52 ya? Ya 52 berarti 35 menit dari sekarang, silakan dikerjakan ya. Nah bagus. Jadi sesuai dengan kelompoknya kemarin, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Perhatikan petunjuknya di situ sebelum mengerjakan petunjuk di LKPD. Apa petunjuk di LKPD? Yang pertama, isilah identitas kelompokmu di tempat yang telah tersedia. Kemudian jawablah pertanyaan pada LKPD dengan berdiskusi dan bekerja sama dengan teman sekelompok. Tanyakan kepada guru jika ada instruksi yang belum jelas. Keempat, untuk membantu menyelesaikan lembar kegiatan peserta didik, bisa membuka bahan ajar yang telah dibagikan tadi sebagai referensi kalian. Kemudian
Terakhir, setelah selesai berdiskusi, siapkan untuk mempresentasikan jawaban hasil diskusi kalian. Ya, perhatikan soalnya. Di masalah 2, suku pertama berapa? Bedanya berapa? Kan sudah jelas di masalah 2 itu. Apa yang diketahui? Dan apa yang ditanyakan? Ya, silakan. Ini berarti yang ditanyakan itu yang sukunya ya Pak? Gimana? Sehingga pada bulan ini berarti pertanyaan yang Demikian seterusnya bertambah, kalian jawab 3 helai kain batik untuk bulan-bulan berikutnya. Sehingga pada bulan keberapakah Tono mampu memproduksi 63 helai kain batik? Pada bulan keberapakah? Berarti yang ditanyakan adalah N-nya ya. Ya, betul. N-nya yang ditanyakan. Ya. Kelompok 1 sudah selesai semua. Nanti dipresentasikan. Berhubung waktu tersisa 5 menit lagi, ada kelompok lain lagi yang sudah selesai selain kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah selesai juga. Berarti sisa kelompok 4 ya. Tersisa kelompok 3, kelompok 5 dan kelompok 6. 6 sudah juga. Ya, berarti sudah ada 3 kelompok yang sudah selesai, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 6. Kelompok 3 juga sudah. Dicek kembali lagi. Siapa tahu ada masih yang perlu diperbaiki. Langkah-langkah penyelesaian secara sistematis. Jadi sekarang sudah waktunya tersisa 1 menit. Dan semua kelompok sudah menyelesaikan ya. Silakan setiap kelompok menentukan perwakilannya. masalah 1 Pak, kelompok 1 masalah 1. Ya, silakan. Gimana? Kelompok yang lain sepakat aja kalau kelompok 1 duluan. Berhubung waktunya juga, tidak mungkin setiap kelompok mempresentasikan keempat masalah masing-masingnya. Begini aja supaya lebih baik dan sesuai dengan waktu juga yang masih tersedia. Supaya juga setiap kelompok kebagian mempresentasikan hasil diskusinya. Satu kelompok dibahasati mempresentasikan 1 masalah aja ya. Berarti sudah sepakat kelompok 1 menyelesaikan masalah 1. Silakan kelompok 1. Ya, silakan dijelaskan cara pengerjaannya. Kelompok 1. Di susunan pertama itu ada 4 batang korek api, di susunan kedua itu ada 7, susunan ketiga 6 ada 10, dan susunan keempat itu ada 13. Suku pertama kita ketahui adalah 4, dan bedanya adalah 3, karena 7 dikurang 4 hasilnya 3. Masukkan rumus umum suku KN. Suku KN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Lalu kita tentukan suku ke-6-nya. Suku ke-6 sama dengan 4 ditambah masukkan N-nya sama dengan 6 dikurang 1 dikali B
Itu hasil presentasi masalah 1 dari kelompok 1. Silakan kelompok lainnya. Ada yang menanggapi atau ada yang ingin memberikan masukan? Sudah sepakat semua dengan jawaban kelompok 1? Ya, baik ya. Sudah sepakat semua. Silakan duduk. Terima kasih. Kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, kelompok mana yang ingin mempresentasikan masalah yang kedua? Kelompok mana? Ya, kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Kelompok lain dikoreksi juga jawabannya ya. Dan dicocokkan dengan apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2 ini tentang masalah yang kedua. Silakan kelompok 2 menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya pada kelompok lain dan kelompok lain menyimak. Jadi, di soal tersebut ditanyakan, dari masalah di atas dapat dituliskan berapakah jumlah helai kain batik pada bulan pertama. Tidak ketahui bulan pertama yaitu 10 helai batik. Selanjutnya, di soal tersebut ada keterangan permintaan kain batik terus bertambah sehingga tolong harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua. Bulan keduanya 9 helai batik. Bulan ketiga yaitu bertambah lagi menjadi 12. Jadi solusinya itu 3 helai kain batik. Selanjutnya ada pertanyaan, sehingga pada bulan keberapa titik-titik Tono mampu menyelesaikan 63 helai kain batik. Di sini cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Selanjutnya yang ini kita pindahkan ke posisi sebelah kiri yaitu 63 dikurang 3 yaitu hasilnya 30 sama dengan 3N. 3 ini kita pindahkan ke posisi sebelah kiri lagi yaitu menjadi pembagian 60 bagi 3 hasilnya 20. Jadi pada bulan ke-20 Tomo mampu menyelesaikan 63 helai batik. Belum ke kesimpulan ini dulu. Pada bulan keberapakah Tono mampu menyelesaikan 63 helai kain batik? Pada bulan ke-20, Tono mampu menyelesaikan 63 helai kain batik. Kemudian di pertanyaan selanjutnya kesimpulan sudah saya coret di LKPD tersebut. Di permasalahan kedua, silakan simpulkan berapakah jumlah helai kain batik yang dibuat pada bulan ke-12. Jadi bukan bulan ke-12 sudah saya coret di situ ya. Ya, jadi berapakah jumlah helai kain batik yang dibuat setelah 1 tahun ya? Ya, setelah 1 tahun. Silakan dilanjutkan. Jadi kita langsung saja, saya tadi sempat Bapak jelaskan di awal pembelajaran kan. Jadi kita langsung masukkan S, N-nya itu 12 sama dengan 3 dikali 45 dapatnya 12 tambah 33 sama dengan 45. 3 kali 45 hasilnya 135. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sudah sesuai bahwa dapat disimpulkan jumlah helai kain batik yang dibuat setelah 1 tahun atau dalam 1 tahun adalah 135 helai kain batik? Kelompok lain bagaimana? Ada yang memberikan tanggapan atau masukan atau sama? Sama. Terima kasih. Kelompok 2, tepuk tangan pada kelompok 2. Lanjutkan, masalah ketiga, kelompok berapa? Silakan. Oke, kelompok lainnya? Ya. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya, kelompok 4. Ya, silakan. Kelompok 3 dijelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini sudah diketahui setiap bulan kami selalu rajin menabung di bank dengan besaran uang yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila bulan Mei yang menabung sebesar 100.000 dan Jadi suku pertama A kecil ya, bukan A besar, bukan. Simbolnya. 100.000 dan pada bulan berikutnya uang tabungan kami selalu lebih besar dari 5.000 dan yang kecilnya 75.000 dan ini dapat dari Mei sampai akhir bulan Desember. Dan rumusnya SN sama dengan 1/2N kurang kurung 2A
Silakan kelompok lain bagaimana? Ada yang ingin menanggapi atau memberikan masukan tentang hasil diskusi dari kelompok 4 tadi? Sudah sesuai? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir, masalah keempat, tetap tadi kelompok 6. Ini permasalahan keempat, bagaimana setiap baris berbeda ya susunan kursinya ya. Kalau di permasalahan 4 ini, makin ke belakang makin besar atau makin kecil? Ya, artinya ruangannya makin membesar, otomatis kursinya makin banyak. Di soal pada suatu gedung kesenian terdapat kursi yang disusun dengan jumlah kursi pada baris pertama yaitu 16 dan baris kedua 21 kursi, baris ketiga 26 kursi dan seterusnya. Jadi menentukan versinya yaitu U2-nya 21 dan U1-nya 16, yaitu bedanya 5. Kemudian yaitu dari pertanyaan jadi itu ada perubahan sisi yang ada di dan ini S10-nya. Jadi menggunakan rumus N 2 N 20 2A ditambah 40 N kurang 1 40 P 35 yaitu 45 5 32 ditambah 45 yaitu 27 dan dapatnya 345 jadi 5 dikali 27. Silakan kelompok lain kalau ada yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan masukan dari kelompok 6 yang telah mempresentasikan masalah keempat. Bagaimana? Apakah sesuai bahwa di gedung tersebut terdapat 10 baris kursi dan jumlah kursi secara keseluruhan di gedung tersebut adalah sebanyak 385. Kelompok lainnya sudah sesuai semua. Nah, kalau gitu silakan duduk, tepuk tangan kelompok 6. Jadi sudah kita selesaikan bersama-sama di lembar kegiatan peserta didik tersebut, yaitu masalah 1, masalah 2, masalah 3, dan masalah 4. Dan setiap kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya, walaupun satu kelompok cuma satu masalah ya, berhubung waktu. Di masalah pertama tadi, berdasarkan pola susunan ke-1, ke-2, ke-3, dan 4, kalian bisa memprediksi susunan korek api pada susunan ke-6 dan ke-7. Kemudian di masalah kedua, setelah mengetahui suku pertamanya, banyaknya helai kain batik pada bulan pertama yaitu 6, kemudian bulan kedua 9, bulan ketiga 12, dengan pola tersebut bisa diketahui bahwa pertambahannya selalu 3 ya. Sehingga bisa diketahui bahwa beda atau selisihnya adalah 3. Yang ditanyakan, pada bulan keberapakah Tono mampu menyelesaikan 63 helai kain batik? Sudah dijawab tadi pada bulan ke-20. Kemudian dilanjutkan, disimpulkan berapakah jumlah helai kain batik yang dibuat setelah 1 tahun? Sudah juga tadi. Kemudian lanjutkan ke masalah ketiga, jumlah tabungan Ani yang dimulai pada bulan Mei, berapakah jumlah tabungan Ani setelah dia menyetorkan tabungannya pada bulan ke-12 Desember akhir tahun, yaitu 2.900.000 ya. Nah, terakhir tentang jumlah kursi dalam suatu gedung jika terdapat 10 baris kursi, di mana diketahui tadi beda setiap baris adalah 5, maka didapat jumlah keseluruhan kursi dalam gedung tersebut adalah 385. Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, tentunya dalam suatu pembelajaran ada tujuan yang ingin kita capai kan? Nah, tujuan pembelajaran pada awal tadi yaitu bagaimana
peserta didik bisa menjabarkan konsep deret aritmatika. Jadi kalian sudah bisa menjabarkannya, berarti tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian tujuan yang kedua, bagaimana peserta didik dapat menentukan hasil penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika, seperti gedung tadi, jumlah kursi di gedung, kemudian jumlah tabungan, kalian sudah menyelesaikannya dengan menggunakan deret aritmatika, berarti tujuan pembelajaran pada hari ini sudah tercapai ya. Ini saya bagikan, silakan kembali ke kursi masing-masing. Saya bagikan 2 soal untuk menguji atau mengevaluasi apakah benar kalian sudah mengerti tentang materi yang telah barusan kita laksanakan ya, lakukan ya, tentang deret aritmatika. 2 soal saja. Ini berapa orang di sini? Ini bagi ke belakang. Sudah. 1 orang 1. Cepat dikerjakan, waktu maksimal 15 menit. Ya. Sudah. Ya, kasih ke sini aja. Kasih ke sini. Sudah dapat semua? Lembar soal dikerjakan di lembar kertas ya. Sebagai evaluasi apakah benar kalian sudah paham tentang materi deret aritmatika yang barusan kita lakukan. Ya, waktu maksimal 15 menit. Dimulai dari sekarang. Lima menit lagi. Ini selesai ya, kumpul aja. Kumpul. Yang lainnya dikumpulkan cepat di depan. Dioper ke depan. Ya, sudah semua ya. Jadi ingat, pada pertemuan berikutnya yaitu tentang barisan geometri. Ya, barisan geometri. Bagaimana di barisan geometri nanti sama seperti tadi, kalian bisa menjabarkan konsep geometri, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang kontekstual dengan menggunakan konsep barisan geometri. Maka dari itu persiapkan diri kalian dengan memperkuat pemahaman tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika yang barusan kita lakukan pembelajaran tadi. Itu yang menjadi materi penunjang pada barisan geometri pada pertemuan berikutnya. Nanti PR saya bagikan di WA group kalian ya. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran pada hari ini tentang materi deret aritmatika? Nah, adakah materi yang belum kalian pahami? Ada materi yang belum kalian pahami? Kalau ada, ditanyakan ya. Nah, saya lihat kalian masih sungkan-sungkan, silahkan ditulis di kertas kecil nanti ya. Nah, ditulis apa yang masih kurang dalam pembelajaran pada hari ini, kemudian materi apa yang belum dipahami, tulis di kertas kecil, kumpulkan setelah pembelajaran ini. Ya, selesai ya. Dikumpulkan tanpa identitas, dikumpulkan di kertas kecil. Jadi masih semangat, tetap semangat ya. Ya, ingat bahwa tetap belajar karena masa depan akan dimiliki oleh orang yang mempersiapkan dirinya pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.